Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, perkenalkan nama saya Azura Shimakrian Reyan dengan NIM 231101165, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Padang, jurusan D3 Keperawatan Padang, kelas 3B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi pada mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Yang pertama tentang mitigasi bencana, yang kedua tentang penanggulangan bencana terpadu, yang ketiga tentang triase. Video ini saya buat berguna untuk penilaian praktek mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Baik, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu mitigasi bencana. Secara sederhana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik pada pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Mitigasi bencana ini memiliki tujuan. Yang pertama, meminimalisir adanya korban jiwa jika terjadi bencana akibat bencana. Yang kedua, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan pada sumber daya alam atau SDA. Yang keempat, sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari adanya bencana. Yang keenam, membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan juga aman. Nah, ini adalah siklus manajemen bencana yang memiliki beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. Sementara itu, tahap tanggap darurat adalah respons saat setelah terjadinya bencana. Yang kedua, pasca bencana, yang mana manajemennya digunakan adalah manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, tahap prabencana meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan akan bencana. Yang ketiga yaitu tanggap darurat bencana. Yang keempat, tahap pasca bencana meliputi usaha rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya pengendalian keadaan sementara masyarakat pada kondisi yang kondusif. Mitigasi bencana memiliki dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi seperti membangun waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gempa atau aktivitas gunung berapi dan lain-lainnya. Yang kedua, mitigasi non-struktural, yang mana upaya yang berguna untuk mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau UU-PB, pembangunan tata ruang kota dan lain-lainnya. Di sini juga ada upaya mitigasi bencana. Yang pertama, edukasi, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga teknologi modern. Nah, ada nih contoh beberapa mitigasi bencana. Contohnya waktu kejadian bencana gempa. Nah, sebelum gempa, kita cara mitigasinya yaitu kita harus mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Nah, ketika gempa terjadi, maka kita harus menghindari sesuatu yang akan roboh atau yang akan menimpa kita. Nah, setelah gempa terjadi, ketika kondisi sudah mulai stabil dan sudah memulai pada keadaan yang kondusif, nah kita akan mendirikan bangunan yang berpondasi kuat. Dan sehingga ketika gempa atau bencana lain terjadi, bangunan tersebut tidak akan roboh dan tidak menimpa kita. Materi kedua yaitu sistem penanggulangan bencana terpadu. Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan tersebut saat dan setelah bencana. Ada beberapa tahap manajemen bencana. Yang pertama, tahap prabencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat berpotensi bencana. Yang kedua, tahapan darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Yang ketiga, tahap pasca bencana yang diterapkan pasca bencana atau setelah bencana terjadi.
Penanggulangan bencana memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, cepat dan akurat. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna. Yang kelima, berhasil guna. Yang keenam, transportasi. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, kemitraan. Yang kesembilan, pemberdayaan. Yang kesepuluh, non-diskriminasi atau tidak melakukan tindakan yang berbeda terhadap suku, jenis kelamin, agama, ras, dan lain-lain. Yang ke-11, non-proletisi atau kita dilarang melakukan penyebaran agama saat keadaan darurat bencana tersebut. Sistem penanggulangan bencana yang pertama, legalisasi. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peraturan pemerintah ada 3. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengolahan bantuan bencana. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, kelembagaan, yang dimana contohnya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, pengembangan kapasitas. Yang keenam, penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya kita masuk kepada triase. Triase merupakan proses memprioritaskan perawatan korban untuk memastikan korban yang paling membutuhkan mendapat perawatan segera dan penyelamatan korban dengan sebanyak-banyaknya. Proses triase bencana ada beberapa zona seperti incident site, yang mana incident site ini adalah tempat terjadinya bencana. Yang kedua, treatment area atau tempat petugas profesional memberikan penata laksanaan yang yang dibutuhkan saat terjadi bencana. Yang ketiga, transport zone atau tempat di mana pasien yang sudah stabil akan dikumpulkan di sana, dan di sana sudah terdapat seperti ambulans, seperti helikopter atau kendaraan atau transportasi yang dibutuhkan saat evakuasi tersebut. Yang ketiga yaitu hospital zone. Nah, tempat ini pasien akan dipindahkan dan mendapatkan tindakan yang sesuai dan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut dengan segera. Setelah dari proses area bencana tersebut, kita masuk ke dalam area triase. Nah, dalam terjadinya bencana, pasien yang berada di area bencana akan dievakuasi ke area yang lebih aman, di mana tempat tersebut sudah ada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan tindakan dan penyelamatan nyawa dan penstabilan pasien, yang mana nanti kita akan ada beberapa kode. Yang pertama, kode merah dan kuning merupakan kategori akut. Yang kedua, hitam dan hijau merupakan kategori non-akut. Nah, setelah itu pasien akan dibawa ke tempat evakuasi, dan disinilah pasien yang akan dipilah untuk diprioritaskan mana yang harus diberi tindakan segera serta yang mengancam nyawa pasien tersebut. Selanjutnya, proses triase bencana. Nah, yang pertama yaitu pre-casualty konteks, di mana tindakan ini dilakukan sebelum petugas triase melakukan tindakan sampai ke tempat evakuasi atau prabencana. Yang kedua yaitu on-site. Nah, biasanya proses ini sudah berada di tempat bencana, dan petugas triase akan melakukan tindakan penyelamatan nyawa. Yang ketiga yaitu medikal. Nah, pada saat ini pasien sudah diprioritaskan dan akan dibawa ke tempat di mana yang sudah ada tenaga medis dan tenaga kesehatannya, dan siap untuk dilakukan tindakan atau penanganan kepada pasien ini yang lebih tepat. Dan selanjutnya yaitu evakuasi. Korban yang sudah stabil akan dievakuasi untuk menentukan mana yang paling membutuhkan transportasi ke fasilitas yang kesehatan lainnya. Yang selanjutnya intrahospital. Nah, setelah ini
pasien akan mendapatkan penanganan yang pas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Ada beberapa kategori triase. Yang pertama warna merah atau emergensi. Nah, di sini kita akan melihat respirasi pasien tersebut lebih dari 30 kali per menit, CRT-nya kurang dari 2 detik dan nadi perifer tidak teraba, status mental tidak mengikuti perintah. Yang kedua warna kuning atau urgent, respirasinya kecil dari 30 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik dan status mental mengikuti perintah. Yang ketiga hijau atau mirror, di mana pasien ini yang bisa berjalan dan aman dengan kondisinya. Yang keempat yaitu warna hitam. Nah, hitam ini diartikan sebagai pasien yang sudah meninggal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.